Oke, kita langsung aja nih penyelaman mendalam kali ini soal konsep pamali. Mungkin Anda sering dengar ya kata ini, apalagi kalau deket sama budaya Sunda. Tapi apa sih pamali itu sebenarnya? Ya, pamali itu intinya sih larangan adat ya. Sesuatu yang dianggap tabu banget buat dilanggar. Tabu ya? Kenapa tabu? Karena dipercaya ada konsekuensi negatifnya. Atau istilahnya matakna. Nah, ini tuh kearifan lokal Nusantara sebetulnya. Meskipun memang identik banget sama Sunda. Di tempat lain ada juga padanannya. Kayak pairing atau buyut. Oh gitu, fungsinya dulu apa berarti? Kok penting banget kayaknya? Justru itu. Dulu ini semacam sistem moral ya. Sekaligus kontrol sosial. Efektif banget loh sebelum tulisan menyebar luas. Jadi orang patuh karena, ya itu tadi, takut matakna. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba telusuri jejak kunonya, pahami fungsi sosialnya, terus ada nggak sih logika di baliknya, dan gimana kita menyikapinya zaman sekarang, gitu kan ya? Mari kita bongkar. Sip. Jadi, konsep larangan kayak pamali ini memang usianya tua banget. Jejaknya itu bisa jadi sampai era prasejarah. Mungkin dari zaman Proto-Melayu. Wow, Proto-Melayu ya? Jauh banget itu. Iya. Nah, bukti tertulis yang cukup jelas itu ada di naskah Sangyang Siksa Kanda Ngakaresian. Ini dari sebelum abad ke-16. Penting banget naskah ini karena kasih gambaran detail kehidupan Sunda kuno. Menarik. Apa contoh pamali paling awal yang ada di SSKNK itu? Katanya cukup praktis ya isinya. Betul sekali. Ada aturan pamali yang, relevan banget sama kehidupan sehari-hari. Contohnya soal sanitasi. Sanitasi maksudnya kebersihan gitu? Iya, betul. Ada aturan, misalnya, buang air besar itu harus 7 langkah dari jalan. Kalau buang air kecil, 3 langkah. Hah? Detail juga ya aturannya? Terus kalau dilanggar? Nah, pelanggaran itu langsung dikaitkan sama paeh. Bisa artinya kematian atau kehancuran lah secara umum. Ini dan jelas nunjukin fungsi praktisnya ya, sebagai aturan kesehatan publik zaman dulu. Oke, jadi bukan cuma soal mitos atau gaib aja ya awalnya. Berarti luas dong cakupannya. Kalau sumber lain kayak carita pantun gimana? Nah, kalau di carita pantun, cakupannya lebih luas lagi. Di Badak Pamalang, misalnya, itu ada cerita soal ritual untuk nebus pelanggaran pamali. Terus di Buyut Korenyeng, pamali itu nyentuh soal etika kekuasaan. Etika kekuasaan? Contohnya gimana tuh? Konsekuensinya bisa sosial politis. Kayak kehilangan wibawa atau kalah perang gitu. Jadi pamali ini kayak pilar etika sekaligus hukum tak tertulis gitu loh. Wow, kompleks juga ya. Berarti fungsi kontrol sosialnya kuat banget dong. Gabungan antara nilai yang diinternalisasi sama rasa takut akan akibatnya ya. Dan ini kan ada di mana-mana ya konsep serupa di Nusantara. Memang universal sebetulnya. Di Jawa ada pantangan atau wawaler, di Minang juga ada pantangan. Intinya sama, kebutuhan komunitas buat jaga harmoni dan ketertiban. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana rasionalitas itu seringkali tersembunyi di balik mitosnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, mitosnya tuh cuma kedok gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Banyak pamali yang kedengarannya mistis banget. Tapi kalau kita gali, ternyata ada dasar logikanya yang kuat. Semacam bahasa perlindungan yang efektif lah buat komunitas zaman dulu. Contohnya deh, contohnya. Kayak larangan bersiul malam-malam di rumah. Katanya kan manggil hantu tuh. Apa logikanya? Nah, itu mitosnya kan. Tapi logikanya, ya sederhana aja. Jaga ketenangan lingkungan pas orang istirahat. Bisa juga soal keamanan. Biar nggak narik perhatian yang nggak diinginkan di malam hari. Masuk akal kan? Iya juga ya. Terus, kalau larangan buang-buang makanan, mitosnya buang rejeki. Betul. Rasionalnya, jelas banget ini mah. Soal menghargai sumber daya, menumbuhkan kesadaran sosial, empati sama yang kekurangan. Sangat relevan kan? Iya. Atau ini nih, yang agak aneh. Kewajiban ngurubur kucing hitam kalau ketabrak. Katanya biar nggak sial 7 hari. Itu gimana logikanya? Ini nggak busuk, nggak bau, nggak jadi sarang lalat atau belatung yang bisa nyebarin penyakit. Oh, jadi kebersihan ya intinya? Iya. Jadi, banyak pamali itu dasarnya logis banget. Soal kesehatan, etika, keamanan, atau manajemen sumber daya. Mitosnya itu cuma kemasan, biar aturannya gampang diingat dan ditaati orang banyak. Oke, paham sekarang. Tapi kan di era modern gini tantangannya beda ya. Rasionalisme bikin orang, apalagi anak muda, jadi skeptis sama yang gaib-gaib gitu. Tapi uniknya kok pamali masih ada gaungnya ya?
Kayak game horor Pamali itu kan populer. Nah, itu dia. Artinya secara budaya, konsep dan narasinya itu masih nempel, masih punya daya tarik. Makanya sikap kita sebaiknya kritis konstruktif. Kritis konstruktif itu gimana maksudnya? Ya kita nggak telan mentah-mentah mitosnya, tapi juga nggak buang gitu aja. Kita perlu bongkar, cari nilai inti atau fungsi aslinya di balik pamali itu. Apa sih pesannya? Soal etika kah, kesehatan, efisiensi, harmoni sosial. Terus kita lihat, nilai itu masih relevan nggak sekarang? Jadi komunikasi antar generasi penting banget ya di sini. Penting sekali, daripada cuma bilang, jangan nyapu malam-malam, pamali, nanti rezeki hilang. Mungkin lebih efektif kalau dijelasin alasan praktisnya. Misalnya, kalau nyapu malam kan gelap. Bisa jadi ada barang kecil berharga yang nggak kelihatan terus ikut kebuang. Mendingan pagi aja sekalian bersih-bersih pas terang. Itu kan lebih masuk akal. iya juga ya. Jadi mengubah kepatuhan karena takut mitos jadi kesadaran karena paham nilainya atau logikanya. Oke. Tepat. Jadi kalau kita ringkas nih, pamali itu sistem tabu kuno yang kompleks banget fungsinya. Dia jadi kerangka etika, kesehatan, tata tertib sosial di Nusantara. Seringkali dia bungkus logika rasional pakai narasi supranatural biar efektif sebagai kontrol sosial di masanya. Sangat efisien lah pada zamannya. Nah ini jadi memunculkan satu pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kita bisa paham fungsi asli dan efisiensi di balik aturan adat kayak pamali ini misalnya, menjaga kebersihan atau ketertiban komunal dengan biaya rendah lewat narasi yang kuat, bisakah prinsip pemahaman mendalam semacam ini bantu kita rancang panduan sosial atau norma baru yang lebih efektif dan relevan buat tantangan masyarakat kita sekarang? Mungkin dengan cara yang lebih kena di hati daripada sekedar aturan formal. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.